Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Belajar Sejarah 17, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu denom atau denominasi atau kelompok di dalam Islam yang cukup memiliki catatan sejarah kelam dan banyak dikecam, bahkan dianggap bukan bagian daripada Islam itu sendiri. Yaitu kita akan masuk pada bahasan adalah kelompok-kelompok Khawarij, atau lebih disebutnya dengan kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini sudah ada sejak zaman Rasul, namun kita akan bahas bagaimana sejarah secara umumnya. Namun sebelumnya saya minta like, komen, dan subscribe supaya kita bisa sama-sama belajar dan channel ini menjadi channel pembelajaran bagi kita semua. Khawarij ialah istilah umum yang mencakup sejumlah aliran dalam Islam yang muncul pada fitnah pertama. Mereka, Khawarij, disebut demikian karena menyatakan keluar dari kepemimpinan Ali setelah peristiwa Perang Siffin. Khawarij pada awalnya adalah pendukung Ali bin Abi Thalib yang memberontak terhadap penerimaan Ali atas pembicaraan arbitrase untuk menyelesaikan konflik dengan penentangnya Muawiyah dalam pertempuran Siffin pada tahun 657. Mereka menegaskan bahwa penghakiman hanya milik Tuhan yang menjadi semboyan mereka. Oleh karena itu, pemberontak seperti Muawiyah harus dan wajib diperangi dan serta ikut dibasmi menurut perintah Al-Quran. Ini menurut versi kelompok Khawarij. Ali mengalahkan Khawarij di pertempuran Nahrawan pada tahun 658 Masehi. Tetapi pemberontakan mereka tetap berlanjut. Ali dibunuh pada tahun 661 Masehi oleh kelompok Khawarij yang membalas dendam atas kekalahan mereka di Nahrawan. Jadi kita bisa ambil gambaran ke teman-teman bahwa pemberontakan, perlawanan, kebencian, serta kekerasan kepada pemimpin suatu negara atau suatu bangsa itu adalah cikal bakal dan ciri-ciri kelompok Khawarij jika kita analogikan dalam keislaman. Setelah pendirian kekhilafahan Umayyah oleh Muawiyah pada tahun 661 Masehi, para gubernurnya Umayyah berhasil mengendalikan kaum Khawarij. Kekosongan kekuasaan yang disebabkan oleh fitnah kedua, yaitu pada rentan waktu 680 hingga 692 Masehi, membuat dimulainya kembali pemberontakan anti pemerintah oleh kaum Khawarij, sehingga fraksi Azirikah dan Najdat menguasai beberapa daerah di Persia dan Arab. Perselisihan internal dan fragmentasi yang ada pada tubuh Khawarij sangat melemahkan mereka sebelum kekalahan mereka oleh Bani Umayyah pada rentan waktu 696 hingga 699 Masehi. Pada tahun 740-an Masehi, pemberontakan Khawarij skala besar pecah di seluruh kekhalifahan. Tetapi semuanya akhirnya dapat dipadamkan, meskipun pemberontakan Khawarij berlanjut hingga periode Abbasiyah, yaitu pada rentan waktu 750 hingga 1258 Masehi. Kelompok Khawarij yang paling militan secara bertahap menghilang dan digantikan oleh Khawarij moderat semacam Ibadiyah yang bertahan hingga hari ini di Oman dan beberapa bagian negara Afrika Utara. Namun, para penganut Ibadi kemudian menyangkal adanya hubungan dengan Khawarij sejak fitnah kedua dan mengutuk mereka sebagai ekstremisme. Khawarij percaya bahwa setiap muslim terlepas dari keturunan atau etnisnya memenuhi syarat untuk peran khalifah, asalkan mereka tidak tercela secara moral. Merupakan tugas umat Islam untuk memberontak dan menggulingkan khalifah yang berdosa. Sebagian besar kelompok Khawarij memberi cap kafir kepada muslim yang telah melakukan dosa-dosa besar, dan Khawarij yang paling militan menyatakan bahwa membunuh orang kafir itu sah kecuali mereka bertaubat. Banyak Khawarij adalah orator dan penyair yang terampil serta ulung, dan tema utama puisi mereka adalah kesolehan dan kesyahidan. Orang-orang Khawarij di abad ke-8 dan 9 sering ikut berpartisipasi dalam perdebatan teologis, dan dalam prosesnya mereka akhirnya berkontribusi pada teolog Islam arus utama. Kebanyakan sejarah Khawarij berasal dari penulis non-Khawarij.
pada abad 9 dan ke-10 dalam sejarah-sejarah tersebut pada umumnya memiliki tendensi untuk memusuhi sekte Khawarij tersebut. Tidak adanya versi Khawarij dari sejarah mereka sendiri membuat sulit para sejarawan untuk mengungkap motif mereka yang sebenarnya. Sumber-sumber sejarah Islam tradisional atau Muslim arus utama memandang Khawarij sebagai ekstremisme agama yang memisahkan diri dari umat Islam secara umum. Banyak kelompok ekstremisme Muslim modern yang dibanding-bandingkan dengan Khawarij karena ideologi radikal dan militansinya. Di sisi lain, beberapa sejarawan Arab modern menekankan kecenderungan egaliter dan proto-demokratis kaum Khawarij. Sejarawan akademik modern umumnya membagi dalam mengaitkan fenomena Khawarij dengan motivasi agama murni, faktor ekonomi, atau tantangan Badui, Arab nomaden, untuk pembentukan negara yang terorganisir dengan beberapa menolak penjelasan tradisional tentang gerakan Khawarij yang dimulai di Siffin. Istilah Al-Khawariji digunakan sebagai eksonim oleh lawan mereka ketika kelompok tersebut meninggalkan tentara Khalifah Ali selama fitnah pertama. Istilah ini berasal dari akar bahasa Arab yang memiliki arti utama meninggalkan atau keluar. Seperti pada kata dasarnya kharaja, keluar. Mereka menyebut diri mereka sendiri adalah asyuro atau para pedagang yang mereka pahami dalam konteks kitab suci. Tepatnya pada ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 207 dengan pemaknaan bahwa mereka telah memperdagangkan barang fana, yaitu kehidupan dunia, dengan kehidupan lain yang lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat. Inilah teman-teman sedikit note bahayanya kelompok-kelompok Khawarij, yaitu mereka mudah sekali memahami atau menafsirkan Al-Quran berdasarkan kepentingan-kepentingan dan hawa nafsu mereka tanpa melihat sumber-sumber yang lebih sahih atau lebih bisa dipercaya seperti pendapat-pendapat ulama mukhtabar maupun pendapat-pendapat ulama yang sahih. Sumber-sumber premier dan klasik. Hampir tidak ada sumber Khawarij utama yang bertahan kecuali karya penulis dari satu-satunya sekte Khawarij yang masih hidup, yaitu Ibadiyah. Kebanyakan sumber mengenai Khawarij berasal dari kutipan yang ada dalam karya non-Khawarij atau denominasi di luar kelompok Khawarij. Karena kebanyakan sumber informasi utama berasal dari karya di luar golongan mereka dan berasal dari periode berikutnya. Maka transmisi, pengumpulan, dan klasifikasi mengenai golongan Khawarij seringkali telah mengalami perubahan dan distorsi. Sumber-sumber non-Khawarij terbagi dalam beberapa atau dua kategori, yaitu sejarah dan karya heresiografi yang saat itu disebut sebagai sastra al-firaq atau persektean. Sejarah Khawarij ditulis jauh lebih lambat dari peristiwa yang sebenarnya, dan banyak perselisihan teologis serta politik di antara kaum umat Islam awal telah diselesaikannya pada waktu itu. Sebagai perwakilan dari ortodoksi yang muncul, penulisan Sunni serta Syiah yang menulis tentang Khawarij memandang bahwa peristiwa asli sejarah Khawarij melalui kacamata pandang mereka. Sumber-sumber mengenai Khawarij yang berasal dari luar golongan mereka seringkali langsung memicu polemik. Hal ini dikarenakan penulis cenderung menggambarkan sekte mereka sendiri sebagai perwakilan sebenarnya dari Islam yang murni dan asli, dan menempatkan Khawarij sebagai sekte yang sesat dan wajib untuk dimusuhi. Meskipun penulisan Sunni maupun Syiah menggunakan sumber Khawarij yang sebelumnya sudah tidak ada lagi dan juga sumber non-Khawarij, penerjemahan mereka tentang peristiwa kemunculan Khawarij tersebut telah banyak diubah sebagai toposastra. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang menubuatkan munculnya 73 sekte dalam Islam, yang salah satunya akan diselamatkan dan yang lainnya dikutuk sebagai sesat. Para heresiografer, peneliti aliran sesat, kemudian sangat mementingkan pengklasifikasian apa yang mereka anggap sebagai sekte sesat dan doktrin sesat mereka. Akibat pandangan sekte tertentu kemudian diubah dan dikarang-karang sendiri agar sesuai klasifikasi kesesatan, dan terkadang ada beberapa sekte fiktif yang sengaja dibuat dengan tujuan untuk disesat-sesatkan. Selain itu, laporan para heresiografer seringkali membingungkan dan kontradiktif karena mereka
membuat rekonstruksi tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan mencocok-cocokkan motif sebenarnya dari kaum Khawarij agar sesuai dengan keinginan penulis. Menurut sejarawan Hannalena Hagemann dan Peter Ferdinand, sumber sejarah non-Khawarij kadang-kadang menggunakan Khawarij sebagai contoh buruk dalam berbagai masalah seperti status ahli, bahaya perselisihan komunal, atau aspek hukum atas pemberontakan. Sumber Ibadi, di sisi lain, dapat dikategorikan sebagai hagiografi, dan sumber-sumber tersebut memiliki muatan pelestarian identitas kelompok Khawarij untuk tujuan tersebut. Sumber Ibadi sering kali membuat cerita atau mengubah peristiwa yang pernah terjadi untuk meremonetisasi dan mengagungkan pemberontakan Khawarij awal dan pemimpin mereka sebagai simbol identitas kelompok Islam yang murni. Meski begitu, sumber-sumber Ibadi juga memusuhi kelompok Khawarij lainnya yang ada di luar daripada mereka. Sumber-sumber tentang Khawarij, baik yang berasal dari Ibadi, histografis, atau hierografis, seringkali tidak melaporkan peristiwa sebagaimana yang sebenarnya terjadi. Para penulis tersebut lebih suka menunjukkan bagaimana cara diri dalam memandang Khawarij dan ingin pembacanya melihat peristiwa yang mereka baca sebagai sebuah kenyataan. Jadi memang Khawarij ini secara asal-usul sudah ada sejak zaman Nabi. Salah satunya adalah ketika Nabi membagikan harta rampasan perang, ada seorang Khawarij yang mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, bagikan harta rampasan ghanimah perang itu dengan cara yang adil." Maka Rasulullah mukanya memerah, lalu keluar urat-urat dari lehernya dan berkata, "Celakalah engkau, siapa manusia yang lebih adil daripadaku?" Lalu di sebuah khutbah ada yang mengatakan dan mencela seorang pengkhutbah dengan mengatakan pakaiannya tipis dan kotor. Lalu orang itu mengatakan bahwa tidak boleh mengatakan dan mencela seorang pemimpin. Lalu para ulama mengatakan bahwa orang-orang yang demikian yang gemar mencela pemimpin adalah kelompok-kelompok Khawarij menurut mazhab pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah dan juga kelompok-kelompok di luar itu yaitu Syiah dan sebagainya macam. Namun terlepas daripada itu teman-teman, kita harus waspada karena kelompok Khawarij secara umum dikategorikan sebagai kelompok yang menyimpang serta sesat, dan ini merupakan sebuah masalah yang nyata bagi umat Islam karena neo-Khawarij hari ini sudah muncul di Indonesia dan kita harus hati-hati memahami ciri-cirinya dan identitasnya adalah perlu bagi umat Islam dan maupun bagi umat di luar Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, ada kekeliruan dalam ucapan pembacaan dan pengucapan, kami minta maaf. Terima kasih. Silakan kolom komentarnya dipenuhi, kita diskusi, berikan saran dan masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.